Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama ya. Hari ini anak-anakku bertemu kembali dengan Bu Ika dalam pelajaran sains. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang manfaat makhluk hidup ya, khususnya hewan dan tumbuhan. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang manfaat tumbuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Manfaat yang pertama, hewan sebagai sumber makanan. Nah, kita bisa mendapatkan makanan salah satunya dari hewan. Contohnya apa? Contohnya ayam ya, bisa kita manfaatkan dagingnya untuk membuat ayam goreng atau masakan lain. Kemudian dari ayam kita bisa menggunakan telurnya juga ya. Oke, selanjutnya dari sapi. Nah, sapi bisa kita manfaatkan sebagai sumber makanan adalah dagingnya. Kemudian susunya ya, air susunya bisa kita manfaatkan untuk asupan nutrisi dalam tubuh kita. Manfaat yang kedua adalah hewan sebagai penyubur tanah. Nah, contohnya apa ya hewan yang bisa menyuburkan tanah? Contohnya adalah cacing, betul. Cacing itu dia bisa untuk menggemburkan tanah ya, sehingga air itu bisa diserap dengan maksimal oleh tanah. Kemudian selain itu, kotoran-kotoran hewan juga bisa menyuburkan tanah. Contohnya apa? Contohnya adalah kotoran ayam ya, kotoran domba, kotoran sapi itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk agar bisa menyuburkan tanah. Manfaat yang ketiga, hewan sebagai sumber mata pencaharian. Nah, kita pernah melihat ya para peternak hewan. Nah, para peternak hewan ini mereka setelah merawat hewan-hewannya, mereka akan menjual hewan tersebut untuk mendapatkan kebutuhan lain, betul. Nah, hewan apa saja yang bisa dijadikan sebagai hewan ternak? Nah, yang pertama itu ada ayam ya, ayam. Kemudian apalagi sapi. Kemudian ikan lele juga bisa ya. Jadi hewan-hewan ini mereka bisa menjadi sumber mata pencaharian manusia. Manfaat yang keempat adalah hewan sebagai sumber bahan pakaian. Jadi hewan ini bisa menjadi sumber bahan pakaian ya. Contohnya apa? Contohnya ulat sutra. Nah, ulat sutra ini akan menghasilkan tempurung ya yang berbentuk putih. Nah, bagian itu tuh dia akan bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat kain sutra. Kemudian ada juga hewan domba ya. Domba ini bulunya dia bisa dibuat menjadi benang wol. Nah, nanti benang wol ini bisa dibuat menjadi sweater atau pakaian lainnya. Manfaat yang kelima, hewan bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kerajinan dan perhiasan. Oke, untuk membuat kerajinan contohnya apa? Contohnya cangkang telur. Nah, cangkang telur itu dia bisa dimanfaatkan untuk membuat mozaik ya, seperti lukisan, tapi di gambarnya menggunakan cangkang telur ditempel-tempel. Kemudian apalagi kulit sapi. Nah, kulit sapi juga bisa digunakan untuk membuat misalkan tas ya. Kemudian bisa juga ikat pinggang ya. Selanjutnya hewan sebagai apa tadi? Membuat perhiasan. Nah, ini contohnya adalah mutiara. Mutiara dihasilkan dari kerang ya, kerang.
Kerang kemudian setelah dihasilkan oleh kerang, mutiara ini akan dimanfaatkan oleh manusia untuk dibuat menjadi perhiasan, bisa dibuat untuk menjadi kalung atau juga untuk menjadi cincin ya atau gelang. Manfaat yang keenam, hewan bisa digunakan tenaganya untuk membantu pekerjaan manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah hewan kerbau. Hewan kerbau bisa membantu manusia untuk mengerjakan kegiatan ini ya, membajak sawah. Kemudian selain kerbau ada juga gajah. Gajah biasa digunakan untuk membantu manusia membawa barang-barang yang berat seperti itu. Selanjutnya, hewan sebagai alat transportasi. Dulu ketika belum ada mobil, belum ada motor, ya, manusia menggunakan alat transportasi berupa andong. Ya, andong ini adalah alat transportasi yang dibantu oleh tenaga kuda. Ya, kuda yang nanti menggerakkan alat transportasi ini seperti itu. Nah, itu tadi manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari hewan. Nah, jadi meskipun hewan ini memiliki banyak manfaat untuk manusia ya, untuk kita juga tetap harus menjaga ya, tidak terlalu berlebihan untuk memanfaatkan hewan ini. Karena apa? Karena untuk menghindari terjadinya kepunahan ya. Jadi manfaatkan hewan ini seperlunya saja, tidak berlebihan. Nah, kemudian juga kita harus menjaga hewan-hewan ini. Nah, biasanya kita memiliki hewan peliharaan ya. Di sini Ibu akan menyampaikan bagaimana cara untuk menjaga hewan, khususnya hewan peliharaan. Nah, di sini ada hewan peliharaan kucing. Kenapa Ibu mengambil kucing? Karena kebanyakan dari kita banyak yang memelihara kucing ya. Tapi cara ini juga bisa digunakan untuk hewan-hewan yang lainnya. Oke, bagaimana cara untuk menyayangi hewan? Yang pertama adalah kita berikan tempat tinggal. Ya, kita berikan tempat tinggal untuk hewan ini sesuai dengan kebutuhannya. Untuk apa tempat tinggal ini diberikan? Yaitu sebagai tempat tidur dan tempat istirahat dari hewan. Yang kedua, kita beri makan. Nah, kita beri makan sesuai dengan kebutuhan hewan. Ya, jadi makanan ini bermanfaat untuk apa? Untuk pertumbuhan hewan tersebut. Yang ketiga adalah kita membersihkan hewannya. Jadi kalau kita melihara kucing, nah kucing itu bila perlu berapa waktu sekali itu harus dibersihkan ya. Contohnya dimandikan agar kotoran-kotoran yang ada dalam kucing tersebut itu hilang ya. Jadi agar bersih ketika bermain dengan kita. Selanjutnya langkah keempat yaitu mengajaknya bermain. Nah tadi ya, ketika kucingnya sudah bersih, kita bisa mengajaknya bermain. Tujuannya apa? Tujuannya agar mengakrabkan ya, agar kita atau pemelihara akrab dengan hewan peliharaan. Kemudian selanjutnya adalah membawanya ke dokter apabila sakit. Nah, hewan juga apabila dia terlihat sakit ya, misalkan nggak mau makan atau ada bagian di tubuhnya yang sakit, kita juga perlu untuk membawanya ke dokter, khususnya apa? Dokter hewan. Iya, agar hewan ini dia sembuh dari penyakitnya, seperti itu. Itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Oke, sebelumnya Ibu terima kasih ya kepada anak-anakku kelas 3 karena selalu semangat belajar setiap harinya. Ibu titip ya, selalu jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, and stay happy. Oke,
Jangan lupa sholat 5 waktu, sholat duha, saling jaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.